Sebagai guru senior sekaligus alumni SMK Negeri 2 Kupang, Willem Kana dipercayakan untuk memimpin SMK Negeri 2 Kupang. Willem dalam perbincangannya dengan channel news daring di ruang kerjanya pada hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, dirinya menekankan pentingnya penyesuaian siswa-siswi dalam hal karakter dan kedisiplinan diri untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, karena dengan disiplin dan integritas merupakan arsip untuk saat ini. Mantan mahasiswa IKIP Bandung ini menjelaskan bahwa, saat ini SMK Negeri 2 Kupang terpilih menjadi salah satu sekolah dengan program Gerakan Sekolah Menyenangkan. Selanjutnya ikuti perbincangan channel news daring dengan Willem Kana, SPD, MT, di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel kesayangan Anda dengan tekan subscribe, like, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar Anda dapat melihat video-video terbaru dari kami. Untuk SMK Negeri 2 Kupang, kami sudah melaksanakan tatap muka terbatas sejak 2 minggu yang lalu. Dan sistem yang kami gunakan adalah blended learning. Blended learning ini adalah kombinasi tatap muka daring maupun luring. Itu yang kami lakukan dan sudah berjalan 2 minggu ini. Berjalannya cukup baik dan presentasinya memang masih kami prioritas untuk tatap muka terbatas untuk mata pelajaran produktif, untuk kejuruan. Karena selama ini sudah hampir 2 tahun ini kita mengalami loss learning, dan karena ini SMK harus praktek, maka kami berupaya untuk memprioritaskan mereka praktek. Nanti sambil kami evaluasi di akhir bulan ini, untuk kami bisa lagi berkolaborasi lagi dengan mata pelajaran lain untuk bisa tatap muka secara penuh. Jadi saat ini anak-anak ini kita sudah tatap muka masih, tapi mereka melihat ini masih sesuatu yang memang karena sudah 2 tahun kita lakukan online, mereka rindu untuk tatap muka. Namun ada sebagian juga yang merasa bahwa ya tadi itu kondisi anak-anak sekarang kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ada peserta didik yang mereka ingin tetap online, ada sebagian ingin tatap muka. Nah ini kita layani dua-duanya melalui satu asesmen. Asesmen untuk mendapatkan kondisi awal, berapa peserta didik yang ingin online dan berapa peserta didik yang ingin tatap muka. Kita setelah kita asesmen, kita bisa memfasilitasi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, yang daring itu kurang lebih 40% lah. 40% masih menginginkan itu pembelajaran daring. Tapi itu ya kondisi anak-anak kita seperti itu. Mereka ketika di rumah, lama di rumah, mereka rindu di sekolah. Nah setelah kita fasilitasi mereka di sekolah, mereka rindu juga di rumah. Nah ini fenomena yang ada, jadi kita harus pandai bagaimana. Jadi kami di sini dalam penguatan ekosistem SMK melalui gerakan sekolah menyenangkan, kami berusaha untuk mensosialisasi dan memotivasi peserta didik agar mereka tetap belajar dengan menyiapkan tempat belajar yang menyenangkan bagi mereka. Baik itu mereka belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Yang belajar di rumah itu kami prakteknya ya kami berupaya untuk kontekstual. Untuk praktek mereka bisa laksanakan di rumah dengan cara mereka mendokumentasi hasil praktek mereka. Kami memberikan job sheet. Jadi ini salah satu terobosan kami dalam gerakan sekolah menyenangkan untuk membiasakan anak itu merasa empati. Jadi melihat hal-hal yang kurang baik di rumah, misalnya ada kaki kursinya patah, kemudian ada perabot-perabot yang rusak, yang sesuai dengan kompetensi mereka, mereka harus perbaiki itu. Nah itu bagian dari penilaian karakter maupun praktek yang kita coba aplikasikan mereka, implementasikan mereka di dalam saat belajar dari rumah. Jadi oleh karena itu kita berusaha untuk memfasilitasi model-model pembelajaran itu dengan berbagai tips dan trik agar mereka bisa terlayani.
Dalam pembelajaran, fokus kita melalui paradigma pembelajaran yang baru, yaitu berpusat pada peserta didik. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, sekolah rencanakan, semuanya adalah untuk peserta didik. Sehingga kita harus menyiapkan fasilitas, memfasilitasi peserta didik belajar itu sesuai dengan zaman mereka. Mereka ini disebut generasi milenial. Guru-guru sekolah masuk dalam generasi abad lalu. Nah, ini tantangan tersendiri bagi sekolah maupun guru dalam memfasilitasi mereka, karena kita guru harus keluar dari zona. Karena kita berada di zona yang lama, paradigma lama, kita harus keluar dari zona nyaman untuk memfasilitasi sedikit menyesuaikan dengan kebutuhan mereka sekarang. Baik, sebagai Bapak sebagai kepala sekolah yang baru, langkah atau strategi atau gebrakan Bapak bagaimana memajukan SMK sekaligus pesan Bapak terakhir itu? Ketika saya dipercayakan untuk mengemban tugas ini, saya punya visi dan misi yang mana kita berfokus pada anak, berpusat pada peserta didik, di mana anak-anak kita akan berupaya untuk memfasilitasi mereka bisa belajar tanpa dipaksa, berprestasi tanpa ditekan, kemudian bisa berkreasi, berinovasi, dan difasilitasi dengan sekolah, dengan gerakan sekolah menyenangkan. Jadi itu merupakan harapan kami agar anak-anak bisa menyambut perubahan, memasuki era industri 4.0, memiliki daya pikir high order thinking skill untuk bisa mereka berpikir tingkat tinggi, untuk bisa berkreasi menghadapi tantangan yang ada, karena perubahan sekarang ini sangat cepat, perubahan teknologi sangat cepat. Maka yang kita fokuskan adalah pembinaan karakter mental, disiplin, integritas merupakan aset hari ini. Jadi keterampilan kedua, karena hari ini keterampilan itu bisa saja kita pelajari hari ini, keterampilan itu bisa akan hilang ke depan, diganti dengan keterampilan baru atau teknologi baru. Maka anak-anak perlu penyesuaian karakter, disiplin untuk bisa mengikuti perubahan yang ada. Nah, itu yang kami upayakan dalam mempersiapkan anak-anak menghadapi era industri 4.0. Nah, terima kasih Bapak buat waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih. Shalom. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Baik.